dan keagunganku kepada Israel. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Pujian dan syukurku kunaikkan padamu. Pujian dan syukurku kunaikkan padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah. Kekuatanku. Sekali lagi dari atas, saudara. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Pujian dan syukurku, haleluya, kita bawa pada Tuhan. Ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. Mari sidang jemaat, kita berkata, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Dari atas, saudara, pujian dan syukurku, pujian dan syukurku, haleluya. Mari kita bawa pada Tuhan. Ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. Mari sidang jemaat,
Haleluya, kita naikkan pada Tuhan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Tetap hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersamakan. Haleluya. Kita angkat hati kita angkat suara kita. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Tetap hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku. Haleluya. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang padamu, haleluya, haleluya. Ucapkan syukur kami, haleluya. Pujian bagimu Allah yang hidup, haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama-Mu. Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang kudus, kekal selamanya. Kami sembah, kami puji, kami agungkan nama Tuhan, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya, haleluya. Seisi bumi menyembah-Mu Tuhan, langit dan bumi, haleluya, bersorak bagi Engkau, Allah yang besar, Allah yang kudus, Allah yang mengasihi kami. Haleluya. Seluruh umat-Mu Tuhan pagi ini menyembah-Mu. Haleluya. Terpujilah Kau, terpujilah Kau Tuhan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Terima kasih untuk pagi hari ini Bapa. Kemuliaan-Mu boleh dinyatakan dalam hidup kami. Naungan sayap kasih-Mu kami rasakan dalam hidup kami. Pagi ini kami ada untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau. Engkau layak, Engkau layak, Engkau sangat layak. Terima segala pujian penyembahan kami. Sungguhnya hidup kami diciptakan, Kau adakan untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah seluruh keberadaan kami pagi ini, tubuh jiwa roh kami
kami persembahkan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Membebat hati-hati yang luka, melembutkan hati-hati yang keras. Hati yang berduka cita akan Kau beri penghiburan, sukacita besar dari sorga. Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami. Ambil alih segala perkara yang sedang kami hadapi saat ini. Bahkan apa yang kami butuhkan untuk kami memuji menyembah Tuhan di rumah-Mu ini. Engkau ambil alih dan Engkau berkati semuanya. Engkau sucikan Tuhan. Engkau tahu kami membutuhkan jaringan. Kami membutuhkan peralatan Tuhan. Segala sesuatu kami perlukan untuk memuji Engkau. Kiranya Kau jamah dengan kuasa-Mu. Kau sucikan Tuhan Yesus. Haleluya. Supaya semuanya berjalan dengan baik. Dan kami bisa merasakan suasana sorga. Sungguh-sungguh ada di tengah-tengah kami. Terima kasih. Roh setan, roh iblis menghalangi kami untuk kami memuji Engkau, menyembah Engkau, menerima berkat dari firman Tuhan. Kami satukan hati kami. Kami berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Kami usir patahkan roh setan, roh iblis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa terhadap tubuh, jiwa, roh kami. Tempat di mana kami beribadah semuanya diliputi dengan kemuliaan sorga. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani dari awal sampai akhir. Urapi para pelayan pujian musik. Urapi Bapa Gembala kami. Urapi kami semua yang ada di rumah Tuhan, yang ada di rumah masing-masing, mengikuti ibadah secara online. Setiap kami boleh merasakan lawatan-Mu yang kuat, yang hebat, yang dahsyat itu. Sebab Engkau sungguh Allah yang hebat, berkuasa di bumi, di sorga. Terima kasih Bapa. Hormat, pujian, syukur, kekayaan, kemuliaan kami naikkan kepadamu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Gembala kami, kepala kami, mempelai pria yang mengasihi kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Saya menyapa saudara-saudara yang di tempat ini juga yang ada di rumah. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Sehat semua ya. Tuhan memang sangat baik. Dia masih memberikan anugerahnya dan kemurahannya bagi kita semua. Pada pagi ini mari kita mau bersyukur atas kehidupan kita. Kita akan memuji dan meninggikan dan menyembah Dia. Dia yang hadir di tempat ini. Maupun di rumah saudara-saudara yang beribadah. Mari kita mau katakan sebagai orang percaya, kita tahu nama Yesus yang penuh kuasa, Dia akan memberikan sukacita surgawi bagi kita semua pada pagi ini. Saya akan mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, aku percaya pada nama Yesus. Haleluya. Aku percaya pada nama Yesus, nama yang penuh kuasa di hidupku. Saat ku berseru kepada nama Tuhan, ku
Silakan duduk saudara. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Haleluya. Kita percaya sukacita yang Tuhan sudah berikan ini. Mari kita mau angkat suara kita mau nyanyikan kebesarannya. Jangan patahkan semangat kita dan jangan hilangkan kekuatan kita. Seperti firman yang terdapat dalam Mazmur 84, kita mau makin lama makin kuat untuk menghadap Allah di Sion. Mari saudara, saya mengundang bangkit berdiri kembali. Kita mau angkat suara kita mau puji dan serukan nama Yesus. Mari saudara, kita tanggalkan beban kita. Jangan khawatir, Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kita. Mari saudara, kita gerakan tangan kita, gerakan kaki kita mau menari dan bertepuk tangan hanya bagi Tuhan Yesus. Mari. Puji dan serukan nama Yesus.
pujian kita sampai naik ke surga. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian bagi saudara-saudara kita yang rindu ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya memberi waktu dan kesempatan. Baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah. Ada saudara? Puji Tuhan. Shalom. Saya mau mengucap syukur kepada Tuhan bahwasannya Tuhan itu baik. Saudara, kita boleh merasakan bagaimana Tuhan memimpin dan menyertai hidup kita dimanapun kita berada. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun ya saudara. Nafas hidup kita Tuhan yang berikan kepada kita. Puji syukur saya pada hari ini mau mengucap syukur kepada Tuhan. Saya mengucap berterima kasih juga kepada Tuhan. Saya mewakili dari suami saya minggu yang lalu dia diberikan usia 1 tahun lagi. Kepanjangan usia ini satu kemurahan yang Tuhan berikan. Karena pada saat tahun lalu ya saudara, beberapa kali dia juga sakit. Dan kami sekeluarga juga merasakan bagaimana Tuhan itu baik ya. Penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kami. Kami boleh merasakan dan suami saya Ko Anton boleh diberikan kesehatan, kekuatan sampai saat ini itu bukan karena bukan karena kebaikannya, bukan karena kebaikan kami keluarga tapi karena kebaikan Tuhan. Dan Tuhan memelihara hidupnya, Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna. Sampai saat ini itu semua karena kemurahan yang Tuhan berikan kepada beliau ya saudara. Dan saya juga mengucap syukur berterima kasih kepada Ibu Gembala, Bapak Gembala yang sudah mendoakan. Dan juga memberi selamat juga kepada saudara-saudara semua, Jemaat Al-Kafana yang sudah memberikan doa dan juga selamat kepada beliau. Dan Tuhan sendiri yang membalas dan segala kebaikan saudara-saudara. Satu hal lagi saya mengucap syukur ya saudara, hari ini anak saya boleh ikut Zoom di dalam ibadah pada pagi hari ini. Steve, buka dong itunya videonya ya. Saya bersyukur anak-anak boleh sampai di Bali dengan tidak kurang suatu apapun. Dan kemarin dia mencari kos tempat untuk dia bernaung ya saudara, di sana juga sudah mendapatkan, puji Tuhan. Dengan saya lihat dia kemarin sudah memberikan fotonya kepada saya dan tempatnya juga baik ya saudara. Saya percaya ini semua karena kebaikan Tuhan menolong dan memimpin mereka ya saudara sampai di Bali dengan selamat dan mendapatkan kosan juga yang baik. Saya yakin itu bukan karena kekuatan kami tapi karena pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Saya juga tidak menyangka bahwa anak-anak kami akan pergi ke Bali ya saudara, karena pada saat mereka mengatakan bahwa mereka mau pergi ke Bali, saya juga berat ya saudara. Tetapi satu hal, tugasnya Albert itu saya ingat pada bulan April ya saudara, pada saat retreat saya sharing, waktu itu ada sharing, ada Bu Gembala, ada Agus, ada Theo, ada Sister Helian, bersama-sama kami sharing, mengutarakan apa yang menjadi di dalam isi hati kami ya saudara. Dan pada saat itu Agus mengutamakan dia mau mau keluar kota, Theo juga mau pergi keluar kota, saya juga mengutarakan bahwa anak saya juga doakan untuk mau keluar kota. Saya sebenarnya saudara dalam hati kecil saya sebagai ibu saya tidak memberikan mengatakan bahwa mereka harus pergi ya saudara, tetapi saya berdoa, saya minta pertolongan Tuhan, minta pimpinan Tuhan, bagaimana Tuhan yang terbaik. Bulan April, bulan Mei saya tunggu tidak ada, bulan Juni juga belum ada. Yang saya tanyakan, Abed dedikemnya kemana? Belum tahu nih, yang lain sudah wawancara semua sudah, ada yang sudah ada 50% sudah, Abed belum. Jadi ini pikir saya ini jawaban Tuhan bahwa Abed tidak akan ke Bali ya saudara, masih tetap di Bandung. Ternyata Abed juga punya pikiran seperti itu. Tapi
Tuhan memimpin Abed sampai Abed di Bali itu ya saudara, dinyatakan pada satu hari tanggal berapa ya, bulan Juni kalau nggak salah, saya lupa. Nih saya ditugaskan di Bali, wawancaranya lolos. Dalam hati kecil tidak ini ya saudara, tapi saya harus mengucap syukur kepada Tuhan. Ini Tuhan yang terbaik ya. Dan pada saat Bapak Gembala pada bulan Juni, Bapak Gembala berfirman pada saat itu mengatakan bahwa masuk ke sarang Potifar ya saudara, di situ saya sedih saudara. Karena saya merasa saya bersalah sebagai orang tua mengizinkan anak saya pergi. Tapi firman Tuhan itu saya ambil positifnya karena Steve berkata begini, Mami tidak perlu takut dan gentar. Biarlah kami menjadi Yusuf zaman sekarang. Itulah menjadi penghiburan saya saudara. Mereka memiliki iman, dasar iman yang kuat. Di Kavana saya percaya mereka sudah dibekali, ya Bapak Gembala terima kasih. Anak-anak kami sudah dibekali dengan dasar firman yang kuat. Karena firman Tuhan yang di sini itu benar-benar memberi dasar yang kuat bagi kami saudara, terlebih anak-anak kami. Saya bersyukur, terima kasih kepada Bapak Gembala sudah memberi bekal. Saya yakin dan percaya untuk kedepannya mereka juga kuat iman mereka dan menjadi benar-benar Yusuf zaman sekarang, memperlihatkan memiliki integritas di dalam kehidupan mereka ya saudara. Saya yakin dan percaya karena Tuhan melindungi orang-orang yang berharap dan percaya kepada Dia. Saya bersyukur kalau Tuhan sudah membimbing anak-anak kami dengan dasar iman yang kuat yang daripada Tuhan. Dan saya yakin di dalam perjalanan hidupnya ke depan, mereka 6 bulan di sana ya saudara, biar Tuhan sendiri yang memelihara hidup mereka. Dan kami tidak akan takut seperti dari pujian tadi, tidak boleh ketakut dan gentar dengan apapun juga, karena Tuhan yang sanggup memelihara dan Tuhan yang memberikan kekuatan. Begitu juga saudara, kalau saya mungkin nanti ke depan akan ada absen, ada apa, mungkin saya juga harus mendampingi suami saya di Cianjur ya saudara, tapi saya masih berdoa sama Tuhan, saya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena saya juga berat di sini, karena saya juga ada Brian ya saudara, yang harus juga saya sertai dan lindungi dia, tapi saya semuanya serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Terima kasih, biarlah kami bantu dalam doa supaya kami kuat di dalam Tuhan dan tetap kami semangat maju di dalam mengiring nama Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Haleluya. Saya mengucapkan selamat ulang tahun pada Pak Anton walaupun tidak ada di sini. Kita percaya walaupun Pak Anton jauh dari kita di sini, Tuhan menyertai dia dalam kehidupannya di Cianjur. Dan saya juga waktu ditinggalkan Yola memang ada kecemasan ya, sama seperti Bu Lucy. Apalagi anak saya perempuan satu-satunya. Tapi saya, ya itu seperti Bu Lucy, saya telah membekali anak saya dengan iman yang kuat. Jadi saya setiap video call selalu sama dia, Kak ingat ibadah, Kak ingat takut akan Tuhan. Karena itu yang Mama bisa ingatkan selalu kepada kamu. Nah, itulah kita tidak tahu apa yang mereka perbuat di sana ya, jauh dari pandangan mata kita. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan menjaga dia, menyertai dia, terutama dalam pergaulannya di sana. Dan saat ini juga saya berdoa pada Tuhan, dan seperti sesuai dengan pujian tadi, jangan khawatir, Dia sanggup, Allah kita yang sanggup untuk memelihara anak-anak kita yang jauh di sana. Haleluya. Masih ada saudara? Oh, Ibu Sri Sadiono, haleluya.
Shalom saudaraku. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini sungguh kami merasakan kemenangan Tuhan yang diberikan pada saya pribadi ya saudaraku. Di mana tetangga saya itu akan menikahkan anaknya ya saudaraku. Jauh-jauh hari mereka udah datang kepada saya dan sangat menghargai saya gitu saudaraku. Di mana orang lain dikasih undangan tapi saya didatangin gitu saudaraku, suami istri. Tapi kami merasakan setelah saya mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala, jangan sampai meninggalkan ibadah, jangan meremehkan ibadah. Itu yang terus mengiang dalam telinga saya ya saudaraku. Tapi setelah saya bilang sama ini suami istri datang kepada saya mohon maaf sekali kata saya kalau saya tidak bisa ikut untuk menghadiri pernikahan Bapak dan Ibu, kata saya gitu ya saudaraku, karena kalau boleh diundur waktunya saya akan siap datang gitu ya saudaraku. Ya kalau boleh ya Bu ya, kalau ini udah dipastikan gitu. Tapi ya saya hanya mendoakan saja supaya Tuhan memberkati pernikahan anak Bapak dan Ibu. Terus hari Sabtu kemarin saya datang sore-sore, saya disambut dengan gembira. Ibu datang ya, Ibu ikut ya. Ya makanya saya ke sini, saya mohon maaf, mohon pamit, kata saya nggak bisa datang, kata saya gitu ya. Karena waktu pertama anaknya yang pertama menikah itu saudaraku, karena ya bukannya ini rumahnya itu ya sempit gitu ya saudaraku, sedangkan saudara-saudara yang di Jawa itu banyak gitu. Kalau yang beruang mungkin ya di hotel gitu ya saudaraku, tapi kami bersyukur kami memiliki kamar yang kosong. Saya menawarkan kepada mereka dan mereka juga sangat-sangat berterima kasih. Ya sekalipun ya tempatnya begitu, tapi mereka sungguh menerima dengan senang hati. Dan kami bersyukur juga saudaraku, yang ini juga Tuhan itu sangat baik, itu benar-benar kami rasakan gitu saudaraku. Dimana saya tuh waktu minggu-minggu yang lalu saya tuh pengen bikin mie goreng gitu saudaraku. Di rumah itu udah merencanakan mau bikin mie goreng gitu. Udah gitu sampai di pasar, sampai pulang lupa gitu saudaraku. Tapi saudaraku puji Tuhan, Tuhan itu sudah menyediakan yang terbaik bagi saya. Tetangga saya pagi-pagi saya pulang dari pasar itu datang mengirim mie goreng gitu saudaraku. Puji Tuhan, itu yang tidak saya pikirkan, tidak saya harapkan gitu maksudnya ya saudaraku. Tapi Tuhan itu tahu. Saya tuh lupa sama sekali loh. Di tengah jalan saya berpikir, loh saya kan mau bikin mie goreng, tapi kok nggak beli gitu. Tapi setelah saya pulang kok sudah disiapkan gitu. Dan ibu itu bilang sama saya, Bu, biar ya Bu ya, biarpun nggak enak tapi terima ya Bu, katanya. Dan katanya menantu saya tuh tanya pada saya, Bu, waktu saya bikin mie, kenapa Mah bikin mie kok banyak-banyak? Saya mau ngasih ke Ibu Sadiono, katanya. Aduh, saya terharu saudaraku. Ya mungkin bagi saya sangat-sangat dipedulikan gitu di masyarakat situ ya saudaraku. Mungkin remeh bagi orang yang mempunyai gitu ya saudara, tapi mereka juga senang memberi mereka yang akan berikan pada saya, dan saya sangat terharu gitu saudaraku pada mereka. Kok memperhatikan gitu ya saudaraku. Padahal mereka pun ya bukannya ini ya cucunya banyak, anaknya banyak, tapi saya juga selalu mengucap syukur. Saya doakan ya saudaraku tetangga saya supaya saya juga menjadi berkat di sana ya saudaraku. Bukan memberi bukan karena kelebihan ya saudaraku, dengan keadaan kekurangan. Kalau kita diberi Roh Kudus, hati yang lemah lembut, sekalipun itu mungkin tidak berharga bagi orang yang mempunyai ya saudaraku,
Tapi kalau yang menerima itu dengan sukacita, itu yang menjadi kesukaan saya, saudaraku itu. Puji Tuhan, kiranya kesaksian kami ini juga menjadi berkat bagi kami semua. Haleluya. Haleluya. Janganlah kita lupa kepada Tuhan untuk selalu mengucap syukur. Itu seperti apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang kita pernah lihat. Ternyata Tuhan memperhatikan sampai detail yang kecil juga untuk Ibu Sri Sadiono. Mari saudara, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil kita mengangkat pujian Aba ya Bapa. Sebelumnya kita berdoa. Rita untuk bawa doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pertengahan ibadah kami pada pagi hari ini, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk kasih pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami, puji-pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan, kesaksian yang sudah kami sampaikan di hadapan-Mu Tuhan, menyatakan, membuktikan bahwa Engkau baik, Engkau memperhatikan, Engkau memelihara, Engkau ada bersama-sama dengan kami dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tetaplah bersama-sama dengan kami Tuhan, menjalani hari demi hari kami. Biarlah kami tidak melepaskan Engkau, melepaskan janji-Mu dalam kehidupan kami. Karena itulah Tuhan yang menjadi kekuatan, penghiburan, kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan, pada ibadah kami pada pagi hari ini juga kami memberikan korban ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Sedikit dari apa yang banyak yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tapi kami mau memberi dengan sukacita, kami mau memberi dengan rela hati Tuhan. Karena kami tahu perkara ini adalah perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami menuruti, mentaati firman-Mu. Berkati setiap persembahan yang kami akan berikan pada pagi hari ini Tuhan, dan berkati semua yang kami kumpulkan ini menjadi pekerjaan Tuhan, menjadi dana yang bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini dan di tempat-tempat yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu, kami mau memberi korban kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita angkat pujian Aba ya Bapa. Nama terindah di dalam
memberkati persembahan yang saudara bawa kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara kita membuka hati dan membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Dan kita diberikan hikmat serta pengertian. Dengan firman-Nya kita akan melihat cara Tuhan memulihkan hidup kita. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, penuhilah hidupku. Haleluya, haleluya. Sekarang Tuhan penuh
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada, dan kami boleh melayani Tuhan, kami boleh beribadah. Ini adalah kemurahan Tuhan. Ini adalah kasih sayang Tuhan, bentuk undangan Tuhan dalam memperhatikan setiap kami. Bapa di sorga, kami menyerahkan kembali waktu yang ada ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kami mau manfaatkan ini Tuhan, menjadi waktu yang baik di mana Tuhan sedang memperhatikan setiap kami, memberikan berkat-berkat sorgawi kepada setiap kami. Sehingga kehidupan kami, perjalanan iman percaya kami bukan makin lama makin turun, tetapi makin lama makin kuat, makin lama makin terang, sampai kami menghadap Allah di Sion, bisa berdiri bersama-sama dengan Engkau anak domba. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati kasih-Mu sampai selama-lamanya. Dan kehidupan ini akan ada di dalam kasih sayang jaminan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Terima kasih. Kami mau tolak kuasa iblis anasir jahat dalam bentuk gangguan apapun. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa menolong kami, untuk kami bisa menikmati berkat firman yang sebentar kami akan dengar. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di tempat ini, maupun yang ada di tempat masing-masing yang mengikuti secara online. Biarlah kiranya kuasa pengurapan itu menjangkau setiap kami. Urapan Roh Kudus menjangkau kami, sehingga kehidupan kami ada di dalam berkat firman Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu besar, kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau Gembala kami yang baik, Kepala Gereja, dan mempelai pria yang mengasihi kami sudah peralaskan doa sembahyang kami. Haleluya, amin, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan pada hari ini, pagi ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kemarin yang sudah mengikuti ibadah pendalaman Alkitab, kita tahu bahwa ibadah itu adalah satu perkenanan Tuhan ya saudara. Kepada setiap kita, kita diundang untuk beribadah, untuk menghadiri ibadah itu bukan satu hal yang bisa kita anggap ringan. Karena kalau kita lihat bahwa hak istimewa ini Tuhan berikan pertama-tama kepada bangsa Israel. Ya, bangsa Israel sebagai bangsa yang dikhususkan oleh Tuhan. Dari sekian banyak ratusan mungkin ribuan bangsa yang ada di dalam dunia, bangsa Israel itu dikhususkan menjadi bangsa pilihan Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan yang kemudian Tuhan katakan Israel itu adalah anak sulungku. Ya, anak sulung yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan katakan kalau sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan, Dia bebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tujuannya adalah untuk beribadah. Jadi hak kesulungan yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel adalah untuk bisa beribadah. Dan beribadah kepada Tuhan itu saudara adalah perkenanan Tuhan. Karena tidak setiap orang yang bisa mendekat kepada Tuhan. Pemazmur berkata, pernah mengatakan berbahagialah orang yang mendekat, diperkenankan mendekat ke pelataran-Mu. Karena Tuhan adalah kudus, kehidupan kita dari darah dan daging biasanya nggak nyambung itu saudara. Karena darah dan daging itu tidak menerima dan tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Darah dan daging ini sudah terkutuk. Kita ini sudah jatuh di dalam dosa sehingga darah dan daging itu tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kita harus mengenakan sesuatu yang baru. Bukan berdasarkan darah dan daging yang jatuh di dalam dosa tetapi tubuh keubahan. Nah, untuk bisa mencapai tubuh keubahan itu Tuhan sedang mendidik kita untuk kita setia beribadah. Mendekat kepada Tuhan. Istilah kemarin kecipratan kekudusannya Tuhan, kecipratan berkatnya Tuhan. Ya, sayang sekali bangsa Israel ini kemudian dia tidak menghargai panggilan Tuhan, pilihan Tuhan sebagai umat yang dikhususkan. Ya, menjadi bangsa pilihan Tuhan. Kita lihat di dalam perjalanannya, singkat cerita, mereka jatuh di dalam penyembahan berhala, mulai beralih. Tuhan mau supaya bangsa Israel itu beribadah hanya kepada Tuhan, tetapi kemudian mereka menggantikan Allah yang hidup dengan perkara-perkara lahiriah. Mereka mendirikan patung lembu emas, kemudian menyembah kepada patung lembu emas, sampai berani dia katakan inilah Allahmu yang mengeluarkan engkau dari
tanah Mesir. Ini membuat Tuhan pilu, memilukan hati Tuhan. Sehingga Tuhan mau memusnahkan bangsa Israel. Ya, dia katakan kepada Musa, minggir Musa, bangsa Israel akan kumusnahkan. Tetapi Musa bersyafaat. Ya, bersyafaat. Dia katakan, hapus saja namaku Tuhan daripada bangsa Israel yang sudah engkau keluarkan dengan susah payah dari Mesir, harus kau musnahkan di padang gurun. Jatuh belas kasihan Tuhan karena di situ ada orang Lewi yang tetap setia menyandang pedang. Orang Lewi tidak jatuh di dalam penyembahan berhala, tetapi mereka tetap konsisten untuk melayani Tuhan. Sehingga akhirnya di dalam Keluaran kemarin kita melihat bangsa pilihan Allah itu yang tadinya sebuah bangsa, kemudian digantikan. Pilihan Tuhan itu bukan lagi kepada seluruh bangsa Israel, tetapi hanya kepada satu suku, yaitu suku Lewi. Suku Lewi ini dipilih Tuhan, ganti bangsa Israel. Suku Lewi menjadi milik kepunyaanku. Suku Lewi menjadi anak sulungku. Tetapi nanti saudara ya, kalau saudara belajar terus dari kitab Maleaki, ternyata bangsa atau suku Lewi ini pun gagal. Ya, gagal untuk mempertahankan perjanjian. Sehingga kalau kita lihat belajar nanti dari kitab Maleaki, setelah Tuhan menegur bangsa Israel, khususnya bangsa Lewi, para imam di dalam tingkah laku mereka, tata cara mereka melayani Tuhan yang dianggap oleh Tuhan masih belum berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tegur dan tidak terjadi keubahan terhadap suku Lewi, maka sejak itu Tuhan diam. Dari kitab Maleaki sampai kemudian nanti lahirnya Yesus, ya, Tuhan kemudian mulai berbicara melalui imam besar yang namanya imam besar Zakaria. Itu ada kesenjangan 400 tahun. Tuhan diam di situ. Ya, Tuhan kemudian melakukan perubahan di dalam perjanjian itu. Dari bangsa Israel kemudian berubah kepada suku Lewi. Sampai akhirnya suku Lewi pun tidak berkenan dan tidak mau memperhatikan perkataan Tuhan. Akhirnya pelayanan perjanjian baru itu lewat kematian Yesus dan kebangkitannya dirubah. Bukan lagi kepada bangsa Israel kemudian digantikan suku Lewi. Tetapi dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, Tuhan ya Bapa di sorga berkata, barang siapa percaya kepada Yesus, ya dijadikan imam-imam yang berkerajaan. Di dalam Petrus ya, suratan Petrus, kita ini dipanggil, dipilih, dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib untuk dijadikan imam-imam yang berkerajaan. Untuk memberitakan perbuatan besar dari Tuhan yang sudah memanggil kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Jadi itu kronologis panggilan Tuhan. Mulai daripada bangsa Israel sebagai anak sulung, kemudian karena bangsa Israel gagal, digantikan oleh Lewi. Lewi pun gagal, sampai akhirnya panggilan itu jatuh kepada kita saudara. Jadi kalau kita ini diberi kesempatan untuk beribadah, diberi kesempatan untuk bisa menghadiri satu ibadah, ini bukan tradisi. Atau bisa dikatakan bukan ibadah model Taurat. Ibadah model Taurat itu secara lahiriah saja hadir. Saudara, yang penting minggu ini saya sudah hadir di gereja. Kalau ditanya, hadir gak? Hadir. Sudah absen belum? Absen. Nah itu kalau kita cuma hadir beribadah hanya untuk mengisi absen, kemudian nanti saudara akan bangga, waduh selama 1 tahun 365 hari saya gak pernah bolos beribadah. Misalkan begitu. Kemudian saudara katakan, selama 52 minggu, selama 1 tahun saya terus ada di rumah Tuhan. Bagus memang. Tetapi nanti hari ini, pagi ini kita akan melihat bahwa kita ini sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Ketika kita dijadikan imam-imam yang berkerajaan, ibadah kita bukan lagi ibadah yang seperti sistem Taurat. Cuma hadir. Karena kalau cuma hadir kemudian kita tidak mengerti arti daripada ibadah yang sesungguhnya, maka Mazmur 84 ayat 8 khususnya yang berkata, berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion, itu tidak kita bisa alami.
Kita akan merasakan kok makin lama makin lemah ya. Makin lama kok makin bosan. Makin lama gairah itu kok hilang. Passion beribadah, passion mencintai Tuhan itu kok makin lama makin hilang. Kenapa pengalaman dari Daud yang berkata berjalan makin lama makin kuat tidak kita alami? Karena sistem ibadah kita, sistemnya tidak dimengerti, yaitu sistem Taurat. Yang penting hadir. Ya, khususnya buat anak-anak muda kita. Ibadah kita bukan yang penting hadir. Yang penting kelihatan. Ya, tadi saya yakin dan saya merasakan bagaimana seorang ibu ditinggal anak. Ya, tadi Bu Lucy katakan sampai dia bilang, Steve, nongolin toh mukanya. Kan pengen lihat juga ya kehadiran anaknya. Saya pun suka tegur Daniel. Daniel kalau ikut Zoom jangan cuma PP, profil, tapi wajah perlihatkan. Saudara, kalau kita mengerti arti ibadah, maka pengalaman Raja Daud yang berkata berjalan makin lama makin kuat akan kita alami. Berjalan makin lama makin terang. Itu akan kita rasakan. Dan berjalan makin lama makin mengasihi Tuhan. Bukan makin lama tawar. Makin lama gak ada rasanya gerakan gelitik di hati. Ya. Kalau kita beribadah, memuji Tuhan, kalau dulu bisa nangis, ada gelitik di hati. Kita terharu. Rasanya sekarang itu rasa terharu itu sudah jarang. Orang Pantai Kosta itu kalau nyanyi bisa nangis, bisa tertawa. Berdoa bisa nangis, bisa tertawa. Sekarang orang Pantai Kosta jarang yang nangis, jarang yang tertawa. Mukanya rata semua. Ada jamahan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Rasanya biasa saja. Ya, namanya orang Pantai Kosta, saudara. Pantai Kosta itu adalah pekerjaan roh yang kuat. Ada gelitik di hati. Makin lama makin cinta Tuhan. Makin lama makin mendekat kepada Tuhan. Ya, ini undangan Tuhan kepada kita dalam proses kita beribadah. Jadi saudara jangan bosan-bosan kalau dari mimbar ini selalu diingatkan, ayo beribadah, ayo beribadah. Mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Karena tidak ada jalan lain selain kita semakin dekat kepada Tuhan. Pujian lama mengatakan kalau kita mendekat kepada Tuhan dan mendapat berkat Tuhan, ada pujian mengatakan gini, tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya, tambah hari, tambah benci dosa, tambah hari, tambah ku setia. Bisa ini saudara? Coba diiringi. Kuncinya di mana itu? G, C. Supaya kita digairahkan kembali. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh sukacita ya saudara. Mau? Diingatkan lagi oleh firman Tuhan. Mari bangkit berdiri. Saya sekarang jadi WL. Haleluya. Hari tambah cinta Yesus. Haleluya. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Sekali lagi, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya pada Yesus. Tambah benci dosa, tambah hari, tambah ku setia.
Haleluya, puji Tuhan. Ya, pujian ini mengatakan tambah hari bertambah. Bertambah cinta Tuhan, bertambah apa saudara? Setia, dan bertambah benci sama dosa. Jadi bertambah-tambah, makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Tuhan sudah tidak lama lagi akan datang kembali. Bagaimana kondisi kita? Apakah makin lama makin memuncak cinta kita? Makin lama kita makin bergairah. Coba bayangkan kalau misalnya pengantin ya mau menikah pada hari haknya. Makin lama makin semangat pasti. Makin lama makin tambah sibuk. Makin lama makin banyak yang rasanya harus dikerjakan. Kalau saudara nggak percaya, tanya aja sama pengantin yang baru nikah. Pasti kayaknya tambah hari tambah, aduh kurang waktu. Ini belum, itu belum. Ya saudara ya, dipersiapkan lagi. Kita ini mendekati hari kedatangan Yesus yang sudah tidak lama lagi. Sebagai mempelai pria sorga, kita mempelai wanitanya dalam pernikahan anak domba. Makin lama makin sibuk kita bersiap saudara. Bukan makin lama makin, nantilah. Nanti aja pas hari haknya baru kita cari baju. Pas hari haknya baru kita cari cincin. Pas hari haknya baru kita cari salon. Sudah terlambat. Harus prepare dari jauh-jauh hari. Nah makin dekat waktunya makin sibuk. Makin sibuk kita menyibukkan diri di ladang Tuhan. Jangan makin lama makin kendor. Makin lama makin santai. Kalau dulu bisa seminggu 3 kali beribadah, sekarang sudahlah. Seminggu sekali aja. Atau bahkan ya sudah sebulan sekali aja. Itu bukan bertambah, tapi berkurang. Ya, kemarin kita sudah belajar dan sebagai memperdalam tentang pelajaran bagaimana ada orang yang menurun, kita bisa lihat di dalam Lukas 10. Lukas 10 ayat 30 ya sampai 34. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun. Tadi dikatakan bertambah. Bertambah itu bukan berkurang. Bertambah itu naik, bukan turun. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Jadi saudara, kalau terjadi penurunan rohani, penurunan setia kita kepada Tuhan, penurunan cinta kita kepada Tuhan, malah justru kita ini ada nilai tambah. Tambahnya itu apa? Tambah berdosa. Tambah najis. Tadi pujian katakan tambah benci dosa, bukan tambah dosa. Kalau turun, jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ya, ini kondisi saudara. Kondisi yang Tuhan sendiri sampaikan. Karena di dalam Lukas 10 ini adalah satu perumpamaan kisah yang Yesus sendiri sampaikan. Ya, firman yang menyampaikan. Berarti memang akan terjadi dan pernah terjadi. Kalau kita menurun kadar rohani kita, bukannya tambah baik rohani kita. Kalau kita menurun kesetiaan kita, menurun kegigihan kita dalam melayani Tuhan, dalam beribadah, ya kita mulai berhitung. Kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan katakan jatuh ke tangan penyamun. Penyamun ini menunjuk kepada iblis. Yohanes katakan iblis itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah dari pembacaan Lukas 10 ini saudara, ya kita melihat bahwa Tuhan sedang memperingatkan kepada kita pagi hari ini. Jangan sampai kita ini seperti orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ini jelas berbicara tentang apa saudara? Orang yang meninggalkan ibadah. Nanti kita lihat Yerusalem itu apa. Ya, jadi meninggalkan Yerusalem
itu sama dengan meninggalkan ibadah dan pelayanannya hanya karena perkara lahiriah. Meninggalkan ibadah, ganti ibadah itu diganti dengan perkara-perkara yang lahiriah. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat di dalam Galatia 4. Galatia 4 ya, untuk mengetahui ini adalah sikap daripada seorang yang masih belum mengerti tentang pentingnya ibadah sampai rela meninggalkan ibadah ganti perkara-perkara lahiriah, perkara-perkara dunia. Tadi kesaksian dari Tante Sadiono, saya nggak mau meninggalkan perkara-perkara lain dibandingkan dengan ibadah. Saya percaya kesaksiannya itu sampai ke sorga. Bukan saja sampai kepada telinga kita, saudara. Tetapi sorga mendengar bagaimana Tante Sadiono mau berkomitmen dan sudah dibuktikan. Saya percaya Tuhan, kalau Tante Sadiono tadi mendapatkan mie goreng aja terharu ya. Saya yakin Tuhan terharu lihat komitmen itu, saudara. Anak-anak Tuhan yang berkomitmen, Tuhan, aku tidak akan meninggalkan ibadah. Ganti dengan perkara-perkara yang mungkin menyenangkan daging sesaat. Aku tidak mau meninggalkan, ganti apapun. Ya, tidak mau turun ke Yeriko, mau tetap menjadikan Yerusalem itu puncak sukacita. Yang lain itu ya sukacita-sukacita sih. Ya, dapat mie goreng kan sukacita. Ya, ada yang kemarin dapat sosis babi ya sukacita juga. Itu kan sukacita-sukacita, tetapi tidak bisa mengalahkan puncak sukacita. Puncak suka itu Yerusalem. Nah, kita lihat Galatia 4 ayat yang pertama. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Nah, suratan yang Rasul Paulus tujukan kepada Galatia, kepada jemaat di Galatia ini menunjukkan dan mengajarkan ya saudara. Kalau seseorang punya segala sesuatu, tetapi dipandang secara usia belum akil balik, maka dia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Ya, saudara lihat di hukum dunia ini ya, kalau ada ahli waris, misalnya orang tuanya kaya raya. Orang tuanya kaya raya bisa mewarisi sekian ribu triliun katakanlah. Kepada anak yang ditinggalkan, orang tuanya mungkin meninggal. Ditinggalkan hartanya yang begitu besar. Tetapi usianya belum dikatakan dewasa, maka warisan itu ada dalam pengawasan. Tidak diberikan kepada anak yang belum akil balik. Mungkin nanti dibuat surat perjanjian, diawasi oleh notaris dan sebagainya, atau pengacara dan sebagainya, atau negara, sampai anak ini akhirnya menjadi dewasa. Baru warisan itu bisa diserahkan. Nah, ini arti daripada Galatia 4 ayat yang pertama. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Saudara, kita ini mewarisi kerajaan sorga. Tetapi kerajaan sorga itu akan menjadi milik kita yang permanen, yang sah, kalau hidup kita sudah dewasa akil balik. Tuhan menjemput gerejanya, gereja yang sudah akil balik. Gereja yang sudah dewasa. Kalau belum dewasa, Rasul Paulus katakan dia tidak ubah seperti seorang hamba. Nah, di sini kita dibawa kepada satu pengertian oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 4 ayat 21. Ya, Galatia 4 ayat 21. Ketika kita lihat menghadap Yerusalem, di Yerusalem inilah tempat kita dirubah
dari akil balik menjadi dewasa. Ayat 21, katakanlah kepadaku, hai kaum yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Hukum Taurat ini ibadah secara lahiriah. Yang penting tadi hadir, yang penting absen, tidak mengerti inti daripada isi ibadah sendiri. Ayat 22, bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, dan seorang dari perempuan yang merdeka. Ayat 23. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ya, ayat 26. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Jadi Rasul Paulus mengajar mulai daripada pelajaran tentang Abraham. Abraham itu punya 2 istri. Namanya yang pertama Sarah, yang kedua Hagar. Tetapi dijelaskan bahwa yang kedua itu bukan perempuan merdeka. Dia itu gundik. Sampai kapanpun yang namanya budak atau gundik itu ya tidak bisa menggantikan perempuan yang merdeka. Yaitu Sarah. Sarah itulah perempuan merdeka. Nah, perempuan merdeka itu Rasul Paulus katakan itulah Yerusalem sorgawi. Kalau hidup dalam perhambaan itu masih Yerusalem secara jasmani. Kehidupan kita hanya berdasarkan ibadah secara sistem Taurat. Yang penting hadir, yang penting absen, nggak mengerti arah tujuan kita beribadah. Sudah bertahun-tahun beribadah, kita nggak tahu arahnya kemana. Jadi tujuan kamu beribadah untuk apa? Ya puji Tuhan, kita di ibadah nggak stres loh. Nyanyi. Saudara, kalau saudara menghilangkan stres nggak usah nyanyi di gereja, saudara datang ke karaoke, saudara teriak-teriak, stres bisa hilang. Tapi itu sementara. Kemudian datang ke ibadah, buat apa? Ya seneng aja ketemu teman. Apalagi masa-masa sekarang kan sudah 2 tahun kita nggak ketemu teman ya. Masa-masa COVID kan di rumah, jadi orang autis gitu ya. Ya sekarang kesempatan kita bisa berjumpa dengan teman. Apalagi sekarang sudah boleh jabat tangan. Dan sebagainya. Saudara, kalau cuma itu sama seperti sistem Taurat. Bertahun-tahun begitu. Nggak mengerti, yang penting hadir, yang penting nyanyi. Apalagi kalau sudah duduk, aduh enak di El Kafanama ada AC. Duduk nyaman tidur. Bertahun-tahun ibadah diisi seperti itu, gak akan kuat kita ini saudara. Bukan makin lama makin kuat. Makin lama makin ya lemah, bosan. Lama-lama gak datang, bosan. Kalau cuma itu lahiriah. Tuhan mau menjelaskan kepada kita bahwa ibadah yang Tuhan mau adalah berubah dari anak-anak menjadi dewasa. Akil balik. Dari hamba menjadi pribadi yang merdeka. Apa itu pribadi yang merdeka? Kita lihat di dalam 2 Korintus 3. Pelayanan yang membuat kita menjadi merdeka karena kita datang ke Yerusalem sorgawi. 2 Korintus 3 ayat 7. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Inilah pelayanan dengan sistem Taurat. Kita baca firman, oh ya begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. 10 hukum itu isinya larangan semua kan saudara? Jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Kalau saudara hanya baca itu, baca Taurat kemudian saudara lakukan, saudara capek. Datang ke gereja nggak boleh begini, datang ke gereja nggak boleh gitu. Lama-lama, aduh udah kalian lah Pak Gembala. Setiap kesini nggak boleh ini. Kata Pak Gembala tambah lagi. Nanti minggu depan tambah lagi nggak boleh begitu. Tambah lagi nggak boleh begitu. Sampai akhirnya saudara, aduh kok nggak bisa bergerak ya.
Ikat aja, udah ikat aja. Saudara, kalau cuma berdasarkan hukum huruf pada loh batu, maka itu memimpin kepada kematian. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada lolo batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Firman Allah itu kuat. Sekalipun kita nggak mengerti kemana tujuan firman Allah mengubah kita, firman itu kuat. Tetap walaupun nggak mengerti, yang sakit disembuhkan. Asal percaya, asal ku jamah saja jubah Tuhan, maka pendarahanku berhenti. Firman Allah itu kuat. Sekalipun nggak mengerti, tetap kemuliaan itu menyertai saudara. Berapa banyak kita ini nggak mengerti, tapi kita mengalami kemuliaan firman. Ya, namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Tetapi lihat, akan pudar kalau kita nggak mengerti. Datang kepada Tuhan dengan sistem Taurat, yang penting saya nggak berdosa. Yang penting saya nggak menipu. Yang penting saya nggak berbuat salah. Betul, kemuliaan Tuhan menyertai kepada saudara yang tidak mau berbuat dosa. Kepada saudara yang nggak mau berbuat salah sesuai dengan firman Allah. Apa yang tertulis dari huruf-huruf, saudara ikuti dengan ketidakmengertian, yang penting ikuti aja. Sekalipun begitu, kemuliaan firman menyertai. Tetapi lihat, sekali waktu akan pudar. Maka kita tidak bisa menggenapi yang namanya makin lama makin kuat. Makin lama makin terang. Karena kalau tidak mengerti sekalipun, kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan, karena firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Disertai dengan kemuliaan Tuhan. Tetapi sayang itu saudara, tidak menjadi milik yang permanen. Lihat, sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang. Artinya pelayanan itu makin lama juga bisa pudar. Kalau kita menurutinya dengan tanpa pengertian. Tuhan mau supaya kita akil balik. Ya. Kita mau Tuhan tingkatkan menjadi pribadi yang akil balik. Kalau sudah akil balik, seluruh kekayaan sorga berhak diwariskan kepada kita. Ayat 8, betapa lebih besarnya lagi. Ya. Kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Jadi saudara, sekarang kita datang kepada Tuhan, bukan lagi cuma dengan mewarisi tadi, hukum-hukum Taurat. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begini. Ya sudah saya setia, saya nggak boleh begini, saya nggak boleh begitu. Itu kayak anak-anak. Sekarang tingkatkan. Supaya besarnya kemuliaan yang menyertai itu menjadi permanen. Yaitu yang menyertai pelayanan roh. Apa itu pelayanan roh? Sebab ayat 9, jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, saudara tahu hukum Taurat, jangan begini, jangan begini. Kalau melanggar, mati. Kalau melakukan, reward. Begitu ya saudara, ada reward, ada punishment. Saudara di kantor juga begitu. Di dunia sehari-hari pun begitu, ada reward, ada punishment. Gak boleh melanggar lampu merah. Kalau melanggar lampu merah, tilang, ada punishment. Orang yang berprestasi di kantor, ada target dicapai. Oh, dapat reward. Enggak mencapai target, absennya bolong-bolong, ada punishment. Taurat juga begitu dulu saudara. Ya, pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, tetapi lebih mulia lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Pembenaran itu adalah tingkatan di mana Tuhan mau mulai kita di dalam kebenarannya. 10. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia,
jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini sama sekali tidak mempunyai arti. Saudara, ketika engkau masuk dalam perubahan, dulunya nggak mengerti, yang penting hadir. Tetapi ketika engkau berubah, memandang ibadah dan pelayanan itu bukan sekedar mengikuti, ya, mengikuti dengan cara sistem lahiriah, maka saudara akan lihat ya perbedaannya. Saudara akan mengerti. Ayat 11. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar. Lihat, yang pudar saja disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar. Yang tidak pudar itu tambah terang. Dari terang sampai kepada puncak terang. Dari kuat bertambah kuat. Itulah yang disebut tidak pudar. Kemuliaan yang menyertainya jauh lagi ya saudara ya. Jauh lebih hebat. Ya, jauh lebih hebat. Ayat 12, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. 13, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Ini ketidakmengertian. Apakah saudara juga masih seperti itu? Ya, datang beribadah nggak mengerti firman. Seperti ada selubung. 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Berbalik kepada Tuhan. Lewat apa? Nah, 17 menjelaskan. Sebab Tuhan adalah roh. Jadi mari kita beribadah. Kalau dulu sudah tahu firman, sekarang tambahkan roh. Kalau dulu sudah ikut firman dengan sistem Taurat, sekarang biarlah kegerakan menuruti firman itu bukan karena kekuatan daging kita, tetapi karena roh yang menyala-nyala. Coba saudara perhatikan ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Merdeka ini bukan wah bebas segala sesuatu. Berarti kalau ada roh, di situ ada kemerdekaan. Bebas kita kesana kemari. Bebas kita pakai baju yang berantakan. Bebas kita ngobrol. Bebas itu. Kan karena ada roh. Itu ya saudara. Ini pengertian yang keliru. Kemerdekaan di sini harus kembali dikaitkan dengan Galatia 4 ayat 1. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Ayat 26, tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah ibu kita. Jadi beribadah dengan roh, itu yang membuat firman menjadi hidup. Huruf